Ya, kita hari ini kita tadi sudah belajar. Saya bersama siswa saya namanya Fahri ya, dan saya Richard Satria. Tadi kita sudah membahas ya mengenai past verb, mengenai kata kerja yang dipergunakan untuk kegiatan atau aktivitas di masa lalu ya. Artinya hanya berlakunya untuk aktivitas di masa lalu. Kita tidak menggunakannya di masa yang untuk tense yang present, apalagi yang future ya. Karena judulnya adalah past verb. Ya. Sekarang ini di hadapan saya ada siswa saya, Fahri. Tadi kita belajar yang ini, Fahri. Ya. Jadi pengertiannya kita tahu dulu ya, bahwa kata kerja bentuk kedua ini yang ada di papan tulis kita ini, definisinya bagaimana, Fahri? Adalah dipergunakan untuk ketika kita mau menceritakan atau mengucapkan kalimat yang terjadi di masa lalu ya. Makanya kita menggunakan past verb ini untuk dengan time expression. Mana time expression? Time expression itu keterangan waktu. Kenapa mempergunakan keterangan waktu? Karena berpengaruh ya. Jadi misalkan kita membaca sebuah tulisan, situ ada time expression. Contohnya apa aja? Yesterday. Apa yesterday? Kemarin. Last night. Tadi malam. Ya. 1 jam yang lalu. An hour ago. 2 jam yang lalu. 2 hours ago. Ya. Apalagi? 2 hari yang lalu. 2 days ago. Kayak gitu. Minggu lalu, last week. Nah, itu berpengaruh. Jadi ketika kita mendengar, ketika kita membaca tulisan yang ada time expression tersebut, adalah past verb yang dipergunakan. Nah, ini contoh-contoh past verbnya ya. Ini contoh-contoh past verbnya ya. Mungkin nggak terlalu terlihat, tapi kurang lebih di papan tulis ini apa aja yang bisa kita bahas. Oke, mulai dari yang ini dulu ya, did ya. Did ya. Jadi salah satu contohnya adalah did ya. Dan did ini namanya termasuk golongan yang irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Dan did ini istilahnya untuk auxiliary verb ya. Nanti di materi lain kita belajar auxiliary verb. Kata kerja bantu namanya, kata kerja yang berfungsi untuk membantu, kata kerja utama. Oke, kita masuk ke contoh-contohnya. Apa? Noun. Mengetahui, kata kerja bentuk kedua ya. Oke. Started. Memulai. Jadi ada id-nya, id. Move. Pindah. Ya. Jadi dia mengalami tambahan huruf D. Kita perlihatkan di kameranya. Mungkin terlihat ya. Jadi dia kata kerja yang regular. Istilahnya regular. Dia mengalami tambahan id atau ada tambahan huruf di belakang dari kata kerja tersebut. Makanya itu namanya beraturan. Mau pindah, change, mengubah, merubah, change ya. Nanti kalau ada pertanyaan bagaimana caranya kita mengetahui suara
apa suara kata-kata ini. Coba yang saya sudah ajarkan bagaimana caranya. Caranya supaya kita mengetahui suara-suaranya: noun, did, started, move, change. As, ini bacanya as, bukan asked, meminta, bertanya, ya. Jadi kalau ketika kita berusaha untuk menerjemahkan, memahami ada cerita, as itu meminta, as itu bertanya, ya. Got up, bangun. yang hampir sama dengan got up yang saya bilang tadi, apa namanya? Wake up. Wake up. Nah, wake up jadi apa nanti dia? Woke up, ya. Bangun, tidur, ada sedikit perbedaan dia. Sekarang saya tanya sama Fahri, termasuk regular atau irregular verb? Yang asalnya dari itu beraturan atau tidak beraturan? Tidak beraturan, ya. Both. Kalau both Indonesianya membeli, berbelanja. Both. Irregular atau regular? Irregular verb. Asalnya dari By. ya, jadi apa yang sudah kita ada di sini sebenarnya masih banyak. Coba ada lagi nggak Fahri yang bisa coba Fahri ingat dulu. Fahri ingat dulu beberapa detik. Kalau di dalam materi yang kita bahas ini tadi mengenai pembicaraan, conversation di kasir, ada nggak yang bisa diinikan sesuatu, sebuah kata kerja yang mungkin apa, ada nggak bisa dibahas? Nah ini Fahri, ini penting. Take sudah bisa artinya nggak take? Mengambil. Ya, nggak Indonesianya. Nah ini Fahri, took picture. Ayo kita take picture, ya. Take picture. Jadi kalau took picture artinya kalau istilah fotografi kita ambil foto, kayak gitu ya. Jadi ini bentuk keduanya. Took asalnya dari take, took, taken. Nah seperti itu ya. Dan ingat kita tadi mempergunakan kata kerja yang past tense ini untuk apa? Kalimat yang positif hanya berlaku untuk kalimat yang positif. Tidak berlaku untuk kalimat yang negatif sama interrogatif, ya. Karena kita mengingat dia beda antara kata kerja masa lalu sama tense masa lalu, beda. Kalau tense masa lalu balik lagi yang negatif sama interrogatif, dia kembali ke bentuk pertama, ya. Nanti pada kesempatan yang lain kita bahas itu. Jadi itu berbeda, ya. Seperti itu aja. Nanti kita bikin lagi, kita ketemu di video yang lain ya, gitu. Nanti sudah, karena kita bisa bahasa Inggris itu supaya untuk latihan ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih.